إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Segala puji hanya milik Allah. Senantiasa kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat yang wajib kita syukuri setiap saat, setiap waktu. Selawat dan salam semoga terus kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih hari ini adalah hari Jumat, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah Allah anugerahkan kemampuan mengungkapkan kalimat yang pendek namun mengandung hikmah yang begitu banyak. Di antara contohnya adalah doa-doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Allah azza wa jalla mengajarkan kepada beliau doa yang sempurna yang mencakup banyak permasalahan. Betapa hebatnya doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya munajat yang beliau panjatkan dan betapa indah ketundukan beliau di hadapan Allah azza wa jalla dalam doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kehebatan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat dari cakupan luas maknanya, meliputi kebutuhan seorang manusia akan kebaikan dunia dan akhiratnya, serta pintu-pintu kebahagiaan yang ada pada keduanya. Ada sebuah doa yang beliau ajarkan yang menunjukkan semua hal itu. Doa tersebut adalah sebuah doa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarku, "Qul Allahumma hdini wasaddidni hidayatuka tariku wassadadu sadadus sahmi."
Artinya adalah, katakanlah, ya Allah, berilah aku hidayah dan keteguhan dalam kebenaran. Hidayahmu adalah jalan, dan keteguhanmu adalah lurusnya sasaran anak panah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebutkan, mengajarkan doa ini. Beliau bersabda, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan keteguhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, renungkanlah doa yang agung ini. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dua kalimat yang mengandung kebaikan yang sangat luas. Kandungan doa tersebut adalah betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang hamba tidak akan mendapatkan hidayah dan tidak akan mampu teguh dalam memegang hidayah tersebut kecuali dengan hidayah dan keteguhan yang Allah berikan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum." Artinya adalah, hai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali mereka yang aku beri petunjuk, maka mintalah hidayah kepadaku, pasti kalian kuberi hidayah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidayah hanya di tangan Allah Azza wa Jalla semata. Demikian juga keteguhan dalam memegang hidayah tersebut hanyalah Allah yang menentukan. Betapa butuhnya seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla agar dia memberinya petunjuk dan keteguhan tersebut, dan agar dia memperbaiki seluruh keadaan dirinya. Doa ini menunjukkan sempurnanya metode pendidikan Nabi SAW kepada umatnya, menunjukkan betapa agung penjelasan yang beliau jelaskan, beliau berikan, dan betapa indah nasihat yang beliau ajarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, metode pendidikan Nabi SAW diantaranya adalah dengan menjelaskan permasalahan yang tidak terungkap dengan indera manusia, kemudian divisualisasikan dengan hal yang bisa ditangkap oleh indera. Beliau menyebutkan bahwa hidayah itu adalah jalan, dan keteguhan itu adalah lurusnya anak panah kepada sasarannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari doa ini pula kita dapat petik pelajaran. Di antaranya bahwa tidak semua amalan seseorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diterima adalah amalan yang benar, yang sesuai dengan jalan hidayah, jalan petunjuk Nabi SAW. Maka betapa butuhnya orang yang berjalan menuju Allah Azza wa Jalla untuk memahami bahwasanya amalnya sudah sejalan dengan petunjuk Nabi SAW atau belum. Apakah amalannya merupakan praktik sunnah beliau SAW atau bukan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk juga pelajaran yang dapat dipetik dari doa ini adalah betapa butuhnya umat ini terhadap para ulama dan orang-orang yang suka menasihati. Para ulama, pembaharu
dan dai dalam kebenaran. Mereka mampu membuat sabar orang-orang yang tidak mengetahui, orang-orang yang belum paham. Mereka mengingatkan orang-orang yang lalai. Mereka memberi bimbingan, irsyad kepada orang-orang yang menginginkannya. Mereka memberi petunjuk atas izin Allah Azza wa Jalla, tentu ke jalan hidayah dan jalan kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam doa ini juga kita diingatkan, kita ini semua diingatkan akan bahaya kesesatan dan penyimpangan. Tentu lawan dari hidayah adalah kesesatan, dan lawan dari teguh dalam kebenaran adalah penyimpangan. Kedua hal ini sangat berbahaya dalam kehidupan seorang hamba. Oleh karenanya wajib bagi seorang untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan sangat berhati-hati serta waspada dari kesesatan dan penyimpangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan doa ini juga mengajarkan bahwa, mengingatkan kepada kita semua bahwasanya hidayah dan taufik berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menunjuki ke jalan yang lurus kecuali Allah Azza wa Jalla. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursida. Maka barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin satupun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Betapa banyak makna yang agung yang mengandung kebaikan dalam doa ini. Maka hendaknya kita memperhatikan kalimat-kalimat dalam doa-doa kita, dalam permintaan-permintaan kita. Kita hindarkan hati saat berdoa, semoga hati kita ini khusyuk. Apa yang kita minta tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungi kebaikan-kebaikan dalam doa. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal mu'minun, saat ini di zaman seperti sekarang ini, sungguh pintu-pintu yang menyibukkan manusia dari akhirat terbuka begitu luas. Betapa butuhnya kita terhadap doa seperti ini dalam perjalanan menuju Allah Azza wa Jalla dan negeri akhirat. Betapa butuhnya kita terhadap doa ini dalam merealisasikan tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya seorang mukmin dalam kehidupan ini adalah bagaikan seorang musafir. Sebagaimana musafir membutuhkan petunjuk jalan, senantiasa berada di jalan yang benar untuk sampai ke tujuan dan menghindari jalan-jalan yang menyimpang. Demikian pula halnya kita dalam perjalanan menuju kampung akhirat dan abadi. Ibadallah, betapa butuhnya kita untuk tetap berada di jalan hidayah, perhatian dalam merealisasikan keteguhan kita dalam agama yang hak, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meminta tolong kepada Allah, mencari sarana-sarana yang bisa membantu kita
dan doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini patut kita hafal, kemudian kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini di antara jalan menuju kesuksesan tersebut. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.